Nama saya Jessica Rebecca, kelas 10 IPS, dan saya sekarang akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Pertama, Kesultanan Samudra Pasai. Menurut sejarawan, diperkirakan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-11. Pada awalnya, Samudra Pasai ada pada kekuasaan dinasti Maurya Cair. Sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai adalah Maharaja Mahmud Syah dan diganti oleh Maharaja Masyur Syah. Sultan terakhir Kesultanan Pasai adalah Teuku Samudra atau Nazimuddin Al-Kamil. Ia berasal dari Mesir. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat Raja-Raja Melayu, penguasa Pasai berikutnya adalah keturunan dari dinasti Maurya Silu. Sultan pertamanya adalah Malik As-Saleh. Kedua, Kesultanan Aceh. Bertempat di Aceh Rayu atau sekarang Aceh Besar yang didirikan oleh Ali Mukhayat Shah pada tahun 1496. Aceh berkembang pada saat Kesultanan Samudra Pasai mulai runtuh dan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan kekuasaannya yang luas sampai Delhi, sampai ke Semenanjung Malaya. Di bidang kesastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama dengan karya seperti Tabyan Fi Ma'rifati Al-Adyan oleh Hamzan Farsuri. Pada saat masa pemerintahan Iskandar Tsami, Aceh mulai ada kemunduran dengan menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. 3. Kesultanan Demak. Bertempat di Demak atau Jawa Tengah adalah Kesultanan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak termasuk kabupaten dari Kerajaan Majapahit. Pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah. Usaha Raden Patah mengembangkan Demak dibantu oleh Patiunus yang saat itu Adipati Jepara. Ketika Malaka dikuasai Portugis, ia mengutus Patiunus untuk menyerang Malaka. Selain sebagai solidaritas terhadap sesama Kesultanan Islam, serangan itu juga dilakukan untuk membendung invasi bangsa Portugis atas Jawa. Sayangnya, Patiunus pun tewas melawan bangsa Portugis. Raden Patah pun pergi ke Malaka untuk menyerang Portugis dan ia pun juga tewas. Raden Patah digantikan oleh adik kandungnya Raden Trenggana. Pada masanya, Demak berkembang pesat, kekuasaannya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Keempat, Kesultanan Mataram Islam. Mataram Islam tidak ada relasinya dengan Kerajaan Mataram Hindu. Lokasinya bertempat di Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kesultanan Mataram didirikan oleh Senopati. Pada akhir masa kekuasaannya, ia digantikan oleh anaknya Mas Jolang. Ia pun gagal memperluas Mataram sampai wafatnya pada tahun 1613. Ia digantikan oleh Mas Rangsang atau Sultan Agung. Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaan. Mataram pun menjadi negara yang kuat dan disenangi. Ia mangkat pada tahun 1645 dan digantikan oleh putranya Amangkurat I. Kelima, Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kesultanan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten. Letaknya di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Karena letaknya yang strategis ini, Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Berbagai sumber asing, mulai dari sumber Tiongkok yang berjudul Shung Peng Xiang Su, sehingga berita Tom Pires, menyebutkan Banten sebagai salah satu dari beberapa rute pelayaran mereka. Dalam berbagai sumber pustaka Nusantara pun, Banten dikenal dengan berbagai nama seperti Wahan Tenggirang dalam naskah Carita Paharayangan, serta Mendanggilindam Tambo Tulang Bawang
dan Primbobaya. Kesultanan ini berawal sekitar tahun 1526 ketika Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan dan menjadikan pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya istana Surosuwon sebagai simbol kekuasaan di kota Inten dihancurkan. Pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja atau sultan bawahan pemerintahan kolonial Belanda. Pada 1522, pasukan Demak dan Cirebon bergabung menuju Banten di bawah pimpinan Fathahillah dan Syarif Hidayatullah, putra Syarif Hidayatullah, Pangeran Sabangkingkin dengan nama Maulana Hasanuddin ikut serta. Pada 1526, Banten berhasil direbut, termasuk pelabuhan Sunda Kelapa yang waktu itu merupakan pelabuhan utama Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Pelabuhan ini kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Atas penunjukan Sultan Demak pada 1526, Maulana Hasanuddin diangkat sebagai Adipaten Banten. Pada 1552, Banten diubah menjadi kerajaan bawahan atau vasal, semacam negara bagian dari Demak. Maulana Hasanuddin sebagai pemimpinnya. Keenam, Kesultanan Goa Talo. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan mandiri, di antaranya Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sindereng. Setiap kerajaan membentuk persekutuan sesuai pilihan masing-masing. Salah satunya adalah Kerajaan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Karena posisinya strategis di antara wilayah barat atau Malaka dan timur Nusantara atau Maluku, Makassar menjadi bandar utama untuk memasuki wilayah timur Nusantara yang kaya rempah-rempah. Kerajaan ini memiliki pelaut-pelaut tangguh yang memperkuat barisan pertahanan laut Makassar. Pada awal abad ke-16 datanglah Dato' Ri Bandang, ulama Islam dari Sumatera Barat. Ia menyebarkan ajaran Islam di Makassar. Raja Makassar, Daeng Marambia, memeluk agama Islam tahun 1605 dan namanya diubah menjadi Sultan Alauddin. Di bawah pemerintahannya, Kesultanan Makassar berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Pada masa ini pula, orang mulai mengenal jenis perahu layar lampu dan pinisi. Kejayaan Makassar mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad Said dan Sultan Hasanuddin. Kedua sultan ini membawa Makassar menjadi daerah dagang yang maju. Wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Flores dan Pulau Solor di Nusa Tenggara. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, Kesultanan Goa Talo terlibat perang besar dengan VOC yang terkenal dengan nama Perang Makassar. Perang ini termasuk perang besar yang pernah dialami VOC pada abad ke-17. Keberanian Hasanuddin memorak-bantarkan pasukan Belanda di Maluku membuatnya mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Ketujuh, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua dari 4 kesultanan Islam di Maluku. Dua kesultanan Islam lainnya adalah Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jayolo. Secara geografis, kedua kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Namun bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan bala, sehingga dijuluki The Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Kesultanan Ternate didirikan oleh Ba'a Masyhur Malamo pada 1257. Malamo juga sekaligus menjadi raja atau Kolano pertamanya. Kesultanan Tidore berpusat di Tidore, Maluku Utara. Berdiri pada tahun 1322 pada masa jayanya sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18.
kesultanan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Raja pertama yang menggunakan gelar Sultan di Tidore adalah Chaliati atau Jamaluddin. Tidak ada informasi yang pasti tentang kapan Islam pertama kali masuk ke Maluku. Satu hal yang pasti, Kesultanan Ternate resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15, ketika Kolano atau Raja marhum penguasa Ternate pada abad ke-18 memeluk Islam yang lalu diakui seluruh kerabat dan pejabat istana. Islam berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, putra raja atau Kolano marhum. Zainal Abidin sendiri bahkan dikabarkan pernah belajar secara pribadi kepada Sunan Giri, di mana ia dikenal dengan sebutan Sultan Bualawa atau Sultan Cengki. Sultan Zainal Abidin sendiri meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan. Pada masanya pula, Islam diakui sebagai agama resmi, syariat Islam diberlakukan, dan lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama dibentuk. Awalnya kedua kesultanan ini hidup berdampingan dengan damai. Konflik terjadi ketika para pedagang Eropa ini mulai datang. Pada 1512, bangsa Portugis dan Spanyol masuk ke wilayah Maluku atau Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanulla, bangsa Portugis memilih untuk berhubungan dengan Ternate, sedangkan Spanyol lebih memilih Tidore. Bangsa Portugis mendiri benteng Sao Paulo di Ternate dengan alasan untuk melindungi Ternate dari serangan Kesultanan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Sultan Kairun berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara dan melakukan penyerangan terhadap Portugis. Namun, ia dijebak dan dibunuh oleh Portugis. Putranya yang bernama Sultan Babula menggantikan serta meneruskan perlawanan. Sultan Babula kemudian melakukan perlawanan pada tahun 1570 dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate pada 1575. Bangsa Portugis dipaksa menyingkir ke Ambon. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk sudah menonton. See you next time.